Selamat berjumpa kembali berkaitan dengan pengolahan data. Apa itu data dan kemudian apa itu database yang lalu di pertemuan pertama sudah dijelaskan. Jadi hari ini kita akan coba untuk mempraktekkan membuat database. Untuk membuat sebuah database, kita bisa menggunakan aneka ragam program. Bisa dengan exam yang membuat database MySQL, bisa membuat database MDB dengan menggunakan Microsoft Access, atau yang lalu itu di Visual 1 kita membuatnya menggunakan add-in dari VB6 ya. Kemudian Excel adalah salah satu program yang banyak digunakan di kantor-kantor di Indonesia. Excel juga bisa digunakan untuk membuat sebuah database. Ya, kali ini saya akan coba bahas bagaimana cara membuat satu database menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini target pembuatannya. Jadi nama databasenya pegawai, karena Excel jelas ini extensionnya XLSX ya. Dan ini nama tabelnya dan ini kolom-kolom yang akan dibuat ya. Nah, sekarang kita akan coba. Pertama kita jalankan Microsoft Excel-nya sampai tampil seperti ini. Harus klik apa untuk menjalankan Microsoft Excel tidak akan saya bahas karena itu saya yakin semuanya bisa. Nah, setelah tampil seperti ini, kemudian ya kita dapat langsung mengetik tabel ya. Nah, ini yang udah jadi nih ya. Jadi ini adalah database-nya. Ini tabel data pegawai, ini tabel data hadir ya. Nah, sekarang kita kalau udah jalankan Excel, dia tampil yang kosong seperti ini. Nama database-nya adalah book 1. Ingat ya, ini konteksnya kita membahas database, jadi saya menyebut book 1 ini sebagai database. Kalau nanti konteksnya dalam hal pengolahan angka yang biasa, ini sebutnya bukan database, tapi apa? Workbook ya, workbook. Ya, jadi ini saya menyebut workbook itu dengan istilah database karena saya sedang membahas materi database ya. Jadi database book 1 dan tabelnya ya, tabelnya adalah tabel sheet 1. Jadi saya menyebut ini tabel karena konteksnya saya membahas database. Ingat, kalau menggunakan Excel untuk keperluan biasa, ini tidak boleh disebut dengan database dan ini biasanya disebut dengan sheet 1 bukan tabel. Nah, kalau sudah, nah kemudian tabelnya diketik di sini biasa ya, sesuai dengan rencana kita. Ya, rencana kita kan tabel itu filenya NIK, nama, bagian, gaji sehari. Kita ketik sini. NIK, ya, nama, bagian, gaji sehari. Ya. Nama filenya jangan ada spasi. Ya. Supaya nanti di dalam pemrograman itu kita gampang bila mana dari program bahasa pemrograman itu melarang ada spasi, jadi dibiasakan. Baik nama database-nya maupun nama kolomnya. Ada beberapa bahasa pemrograman yang membolehkan, tapi lebih aman kita tidak menggunakan spasi. Nah, kemudian di sini ya diketik datanya. Tadi yang pertama itu A001, A001, dan seterusnya ini diketik biasa. Ya, supaya cepat, saya pakai copy. Saya copy aja, biar cepat karena udah jadi. Nah, anggap aja ini sudah selesai mengetiknya. Setelah selesai mengetiknya, ya, ini tabel ini adalah tabel data pegawai, tapi di sini nama tabelnya normalnya dikasih nama sheet 1. Jadi ini kita ganti. Klik kanan, di sheet 1 ditunjuk sheet 1, klik kanan. Ini ada rename, diklik rename. Ya, lalu ketik di sini. Data underscore ya. Garis bawah yang pakai shift itu. Pegawai lalu enter. Nah, ini udah jadi. Kemudian tabel yang kedua, Pak, ini kan cuma satu. Cuma sheet 1. Ini bisa nambah tabelnya pakai ini. Diklik aja. Tuh, muncul sheet 2. Nah, sheet 2 ya buat tabel yang kedua, dalam hal ini data hadir. Ya, ini juga sama diketik biasa. Ya, ketik biasa. Nah, ini saya pakai copy aja biar cepat.
ketik biasa, ya. Nah, ini contohnya saya hapus saja. Nah, ini udah jadi. Ya, nah, sheet 2 ini sama kayak tadi yang data pegawai tadi, ini diganti namanya. Klik kanan, rename, data, hadir, lalu enter. Ya. Kemudian setelah ini disimpan sebagai database file, save as, ya. Terus kemudian nama database-nya tadi pegawai. Kemudian tentukan tempat untuk menyimpan. Ya, misalnya saya mau menyimpan ke drive C, ke folder karyawan. Ya. Nah, lalu saya klik save. Ya. Nah, udah selesai nih. Ini udah selesai. Demikianlah cara membuat database menggunakan Excel.